So, aku pengen tahu, sebelum kamu melakukan hubungan seksual dengan Frankie dan sesudah melakukan hubungan seksual, sama atau lebih tinggi bayangannya atau lagi berusaha malah lebih apa yang aku bayangkan sih. Wow, makanya jadi luar biasa sekali. Aduh, pulangi saya. Ayo. Jangan tinggalkan saya dulu jadi, di boba. Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di acara Bobo Bareng. So, aku mau perkenalkan Ovi dan Frankie, tapi Frankie nggak mau dipanggil Frankie, katanya dia mau dipanggil dengan nama bacamnya yaitu Bang Botak. Bang Botak. Bang Botak. Apa jangan-jangan botaknya yang bikin Ovi Nah itu dia. Ovi suka loh sama botaknya. Waktu pas dia nunjukin foto-foto gondrongnya masih ada rambutnya, aku nggak suka. Aku bilang nggak atraktif ya gitu ya. Botak bagian mana nih? Iya kan dia udah bilang begini, rambut atas loh. Rambut sayang. Dia selalu menuju ke sana. Saya sampai keringetan agak-agak gemes loh Mom and Dad. Aku mau tanya dulu nih, sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam pernikahan, apakah waktu pertama kali melakukan hubungan seksual itu sempet awkward? Sempet agak aneh-aneh atau langsung coba aja gerasa-gerusu? Atau gimana tuh ceritanya pas saat hubungan ranjang pertama kali? Pertama kali berdua. Pertama ya? kali ya berdua lah, nggak sama yang lain, nggak penting sama yang lain. Ntar ditabok saya keluar dari sini. Kata Ovi, terus. Jadi gini, ketika pertama kali, jadi memang gini, aku tuh kenal Ovi itu udah lama. Tetapi aku tuh tidak pernah dari dulu, memang aku tidak pernah tertarik ke seorang wanita berdasarkan bentuk tubuh. Enggak. Jadi sama memandang apa dong yang bikin dia? Aku tuh pasti melihat satu muka, cara tutur katanya dia. Terus tapi kan mukanya seksi begini. Enggak, dia muka kalem sebenarnya. Enggak, sensual menurut aku. Iya nggak sih tuh kan? Iya kan? Sensual dia mukanya, bohong nih. Jadi gini, intinya gini, mereka kan terkenal dari, maaf ya, dari duo serigala dulu. Iya. Yang ibarat kata orang pasti fokusnya di boobs, ya kan, dada. Enggak sih, suruh badannya dia emang seksi. Tapi ketika aku ketemu, jadi dia waktu itu pergi makan di warung kuliner aku di daerah Jakarta Selatan. Aku ketemu, aku bilang, oh begini tuh orangnya. Ya istilahnya yang, emang saya dari dulu memang pengen punya istri orang Sunda sebenarnya. Oh gitu. Jadi saya suka yang istilahnya tutur katanya lembut gitu. Waduh, begini. Ngayun ya kalau orang Sunda ngomongnya. Gitu. Ngayun pisan. Tutur kata lembut. Tapi kalau diranjang. Kayak gimana dong? Gerusak-gerusuk ya. Vi, bener Vi, kamu jadi orang yang berbeda kalau di atas ranjang, Vi. Enggak, kalau kita berdua jadi gini, mendingan kita terbuka saja ya. Karena kita di sini nggak mau jaim-jaiman. Nggak mau jaim-jaim. Kita berdua punya fantasi dan visi yang sama. Ketika berhubungan. Ya, serius. Orang kan biasanya kalau kalian memberikan konseling ya, psikoterapi, aku suka bertanya, apa sih visi misi pernikahan kalian? Dia langsung mengatakan visi misi tentang hubungan ranjang nih. So, saya suka sekali nih ya di acara Bobo Bareng ini. So, apa sih kira-kira ketika di ranjang itu harapan, ekspektasi itu diobrolin atau coba dulu begitu gagal dievaluasi atau gimana? Kalau kita gini, atau pokoknya treatmentnya kita berdua adalah apa? Kita mulai namanya belajar pikiran masing-masing, mulai tukar pikiran, maunya seperti apa. Jadi diomongin, misalnya dong. sexually maunya apa-apa gitu. Berarti nanti kalau game siap dong ya. Siap deg-degan lagi. Deg-degan apa ya? Tapi gini, intinya gini, ternyata setelah kita pelajari, memang bahwa ketika kita berbicara tentang rumah tangga, kita bukan hanya fokus tentang berbicara tentang materi saja, kebutuhan secara keuangan finansial ya. Tetapi salah satu yang bisa jadi bumerang ketika kita tidak merawat yang namanya tempat bobo. Oke, Ya kan? urusan ranjang. Urusan ranjang gitu loh, ya kan. Jadi gini,
Aku sama dia langsung to the point ketika kita udah menikah, mulai ngomong bahwa, tapi memang sebelum menikah, kita udah mulai, kita udah mulai ngomong tentang ya. Ketika menikah nanti, nih pribadi saya seperti ini. Nah, dia juga ngomong, pribadi saya seperti ini. Jadi kita siap menerima gitu. Nah, aku penasaran sama Ovi nih. Dari tadi kan dia diem aja nih ya. Aku jadi pengen tahu, jangan-jangan dia diemnya membayangkan ini nih, Mom and Dad. So, waktu kamu melihat, waktu itu masih jadi calon suami ya, kamu kebayang nggak dia di ranjangnya kayak apa, Vi? Nggak boleh jawab, nih mau tahu nih. Mau tahu nggak kenyataannya? Waktu pas pertama ketemu, iya pas lagi pertama kali ketemu, dan kamu udah melihat dia seksi atau gimana? Dia tipe kamu nggak sih, Vi? Kan ada orang yang nikah bukan tipenya tapi oke gitu ya. Nah, ini gimana, Vi? Waktu pas pertama ketemu di warung itu sih, kesannya? Aku ngelihat ya mata cewek lah ya gitu. Boleh juga nih cowok gitu. Tapi waktu itu berambut. Tapi dulu masih ada rambutnya. Cuman pas aku lihat, wow gitu. Pas lihat lagi, wow ada buntutnya, nggak jadi aku. Oh gitu. Waktu itu kan aku sama masih ada istri. Tapi memang waktu itu kita berdua nggak ada secara tertarik gitu nggak. Biasa aja. Cuman kayak tertarik aja gitu lihat. Ternyata dia cuman ngelihat gitu loh. Nah, aku secara pribadi cuman ngeliat, oh ini ya. Dia PDKT-nya gimana, Vi? Bawa ikan ke rumah itu mah. Serius pakai ikan? Nggak, serius. Dia lagi live. Dia lagi live Instagram. Tiba-tiba ada temen aku yang ternyata fansnya dia bilang, nih Mas Franky yang sering pesen makan di Mas Franky. Oh iya, aku iseng. Ini apa kabar gitu loh. Nggak mau pesen makan, tapi ini aku udah posisi udah cerai. Udah pisah. Udah pisah. Oh boleh dong, aku mau dong begini-begini. Tapi jauh nih, kebetulan aku bilang aku juga udah close, nantilah ada sepupu aku dari Manado pengen foto, aku antarlah ke rumahnya dia. Nggak ada niat apa-apa, bawalah itu makanan. Dari situlah berlanjut gitu. Iya, nah terus akhirnya harapannya Ovi kan, tadi kan Ovi kan bilang, wah penting tuh urusan ranjang, kan Ovi langsung bilang gitu. Iya. Terus harapan Ovi sebelum melakukan hubungan seks dan sesudah melakukan hubungan seks dengan Franky sama, beda, atau sesuai ekspektasi? Ya kan pasti kan ada lah, perempuan kan Jadi gini ya, aku pernah melakukan penelitian waktu itu, waktu aku lagi masih ngajar di UI, aku melakukan penelitian, ternyata fantasi seks wanita tuh jauh lebih kaya dibandingkan laki-laki loh, Vi. So, aku pengen tahu, sebelum kamu melakukan hubungan seksual dengan Franky dan sesudah melakukan hubungan seksual, sama atau lebih tinggi bayangannya, atau lagi berusaha malah lebih apa yang aku bayangkan sih. Wow, makanya jadi luar biasa sekali. Aduh, pulangi saya. Ayo. Jangan tinggalkan saya dulu jadi, di boba. Aduh. Anak kecil. Serem mukanya. Anak kecil tutup mata. Makanya anak-anak udah disingkirin ya Mom and Dad ya. Iya, harus disingkirin. Oh, malah lebih oke dari ekspektasi. Iya. Oke, kamu nggak takut kalau misalnya dia bisa memenuhi nggak ya gitu, vitalitas dan segala macam, karena perbedaan kan 13 tahun. Ada ketakutan itu tadinya? Sebenarnya dia khawatir ya. Ada sih. Tapi aku sama dia selalu konsultasi bahwa kita kan ada perhitungan-perhitungan. Lelaki dan perempuan itu sekali ada perhitungan deranjang, men. Iya dong. Matematika sayang. Jadi gini, biar kita tidak, ibarat kata tidak ada konflik dalam batin. Ibarat kata kita pura-pura tersenyum, tapi sebenarnya kita punya konflik dalam batin. Mungkin itu pembelajaran kayak Ovi dulu juga ya, Vi ya, waktu di pernikahannya. Nah, kalau gitu fantasi seksualnya apa sih? Oh, banyak saya. Saya sekali. Oke, sebutkan 3 fantasi seksual yang belum tercapai. Pengen di pantai. Pengen di pantai. Skinny dipping. Oh iya. Oh. Di pantai. Tapi itu fantasi. Iya, fantasi ya kan. Pengen di pantai, apalagi? Terus langsung mendesak dia. Terus apa lagi? Bayang nggak sih di pantai? Di dapur. Di dapur. Karena nggak bisa di rumah. Di rumah kan banyak orang. Ada sepupu, ada anak. Kan nggak enak. Tiba-tiba di dapur, ya kan? Lagi enak-enak. Nongol, skidep dapap-papap. Tiba-tiba anak nongol. Ayah bunda ngapain? Biasa, ngaruh wortel. Repot juga ya. Terus? Apalagi skinny dipping, dapur. Yang ketiga sebenarnya kadang, ya ini cuma sekedar fantasi. Maksudnya
bahwa kadang apa ya? Yang buru-buru gitu loh. Dalam artian quickie sex. Quickie sex di saat lagi waduh gitu aja. Itu emang paling tense tuh kalau quickie sex gitu ya, nggak perlu pakai opening dulu ya. Oke, tenang. Dia ekspresi. Vi, kamu ini juga ya, Vi? Tapi emang cara gua sama dia beda. Kalau aku lebih ekspresif, kalau dia memang agak. Tapi mungkin itu bikin kalian cocok, Iya. ya nggak sih? Karena kan kita apa ya? Nggak mungkin dong kita sama-sama ekspresif. Tapi tadi katanya Ovi sangat-sangat ekspresif di ranjang. Oh iya, kalau soal di ranjang. Kalau soal ranjang sih. Kayak gimana sih Ovi di ranjang? Contohin? Jangan. Contohin boleh? Ceritain, jangan contohin. Kirain boleh. Masuk kolong sini. Ya ampun, Vi, serius, Vi. Saya jambak, saya tarik ke atas. Bener. Makanya boleh contohin kan di sini. Jangan, ceritain Kalau aja. boleh, ayo sayang, saya pas siap. Saya takut Orami di band. Contohin, saya deg-degan. Nggak sih. Tapi memang gini loh, jadi ini sebuah, kita bagi-bagi juga buat semua yang nonton ini, bahwa kita jangan monoton dalam rumah tangga sebenarnya. Itu That's a good message. aku udah ketemu dengan teman-teman yang istilahnya, kita kadang melihat casingnya mereka bahwa, wow mereka alim, tapi di dalam itu durinya banyak banget. Karena satu, mereka nggak terbuka berbicara tentang seks. Istri pengennya seperti apa, suami pengennya seperti apa. Aku selalu bilang sama dia, ingat aku ini umur 13 tahun beda. Iya. 10 tahun depan, dia masih umur 37. Saya udah mau mendekati 50. Dia 37, aku 50. Aku masih mama muda sayang. Dia masih kenceng. Jangan salah. Anak-anak muda ngeliatin, gila mama muda nih. Kan aku tinggal izin sayang. Dodol. Dodol. Kamu dengan ini. Langsung nggak terima. Terus yang saya paling suka dari gini, ini adalah kesadaran yang sebenarnya bisa Mom and Dad pelajari. Hubungan di atas ranjang itu adalah hal yang berbeda dengan di luar ranjang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya jangan terokupasi bahwa wah kalau di ranjang kok dia asik diajak ngobrol, di luar ranjang enggak. Itu adalah dua relationship yang berbeda sebenarnya Mom and Dad. Jadi seperti tadi Ovi bisa menjadi orang yang sangat kalem seperti ini. Waktu ketemu juga tadi yang rame duluan Bang Botak, of course, gitu ya, yang langsung, hai, cicat apa segala macam, terus kenalan belakangan gitu ya. Sebenarnya kalau Ovi yang kalem aja, menyimak gitu. Tapi kalau di ranjang dia bisa sedahsyat itu. Nah inilah yang membuat kenapa kita harus benar-benar mengenal setiap individu dalam urusan pernikahan ini gitu. Kalau misalnya di orang yang berbeda itu nggak apa-apa loh, bukan berarti wah kok munafik sih, enggak gitu. Kalau kata Barry McCarthy ya dalam bukunya Sexual Desire, dia mengatakan bahwa ada dua macam relationship yang misalnya bisa terjadi pada pasangan gitu ya. Jadi relationship yang ada di atas ranjang itu yang hanya bekerja di atas ranjang. Tapi kita nggak bisa membawa komunikasi di atas ranjang, otomatis itu juga bekerja di luar ranjang Mom and Dad. So mereka ini selalu berkomunikasi soal urusan seksualnya, termasuk non seksual juga gitu. Itu pembelajaran yang sebenarnya bagus banget. Dan yang saya suka dari mereka berdua, mereka itu komunikatif banget gitu. Dan mereka sadar bahwa oh iya, dulu saya pernah bikin kesalahan. Saya nggak mau bikin kesalahan itu lagi. Jadi supaya nggak ada kesalahan jangan disimpan-simpan gitu ya. Meskipun Ovi orangnya kalem, Bang Botak lebih ekspresif, tetap aja gitu. Mereka merasa ya kalau memang ada yang kayaknya dirasa janggal dan segala macam, ya diomongin aja. Oh ya, nah gara-gara ini nih saya sempat baca ya tadi di biasalah di sosial media katanya sering cekcok. Siapa? Kalian berdua. Ya itu Nafsu sih. loh. Seru deh. Iya kayak gitu, Bun. Kok lihat mukanya, lihat muka Bunda gimana ya? Gitu. Terus kalau aku Dia lagi pulang ngaca gitu ya, aku lagi ngaca, terus dia kadang meluk dari belakang gitu. Oh. Cium-cium. Cool.